Selamat petang saudara, Kompas Sepekan Balikpapan kembali hadir menemani waktu libur Anda. Sejumlah sorotan selama sepekan terakhir telah kami rangkum untuk mengisi ruang informasi Anda. Di antaranya, jual togel, bapak 5 anak dibekuk polisi. Dua pencuri sepeda motor tertangkap. Kompas Sepekan Balikpapan juga akan mengupas dialog mengenai visi misi kinerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari studio kami di Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas Sepekan selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama. Bersama saya Misbahul Arifin, inilah Kompas Sepekan Balikpapan selengkapnya. Seorang pelaku pencurian sepeda motor dibekuk petugas kepolisian sektor Balikpapan Utara di tempat persembunyiannya di kawasan Karyangau pada Sabtu dini hari. Pelaku diketahui telah mencuri 5 unit sepeda motor yang dijual ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Fenomena seorang pelaku pencurian sepeda motor dibekuk kepolisian sektor Balikpapan Utara di tempat persembunyiannya di kawasan Karyangau, Kecamatan Balikpapan Utara pada Sabtu dini hari ketika tengah tertidur lelap. Petugas melepaskan 2 kali tembakan ke udara saat menangkap pelaku karena coba melarikan diri. Namun, tersangka tidak bisa berbuat banyak ketika dibekuk karena polisi telah mengepung lokasi persembunyian tersebut. Di tempat persembunyian, polisi menemukan 1 unit sepeda motor yang telah dibongkar, suku cadang kendaraan, plat nomor palsu, hingga 2 buah tas wanita yang diduga hasil jamret. Dari keterangan pelaku, telah mencuri 5 unit sepeda motor, 2 di Samarinda, dan 3 unit di Balikpapan. 3 di antaranya telah dijual ke penadah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kepolisian sektor Balikpapan Utara, Ajun Komisaris Polisi Sarbini mengaku tersangka telah lama masuk dalam daftar pencarian karena beberapa kali berhasil kabur dari kejaran kepolisian. Betul, ini telah berhasil anggota kami, tim opsional Reskrim Polsek Balikpapan Utara menggerebek gembok curanmor. Sebenarnya sudah lama kita mintai mereka, cuma ini memang licin. Berulang-ulang kali digerebek, dia selalu lolos. Alhamdulillah dengan kasus yang berbeda dan sebagai turut serta pasal 55 dan 56 sudah dua-duanya kita amankan semua. Ya, ini adalah pemain juga antar provinsi dan dia kalau lolos bawa ke Samarinda Tenggarong, bahkan ini bisa ke Kalimantan Selatan. Penangkapan pelaku hasil pengembangan dari penangkapan rekan korban yang lebih dahulu diamankan ketika tengah beraksi di kawasan Balikpapan Selatan. Yanuaris Wandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Bapak 5 anak di Balikpapan, Kalimantan Timur diringkus kepolisian Resor Kota Balikpapan pada akhir pekan lalu karena kedapatan menjual toto gelap secara online. Profesi ini sudah dilakukan selama 3 bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Budi Iskandar, 37 tahun, dibekuk kepolisian Resor Kota Balikpapan pada akhir pekan lalu karena kedapatan menjual nomor toto gelap atau togel kepada tetangga dan rekan-rekannya di kawasan Jalan Impres 3, Kecamatan Balikpapan Utara dalam 3 bulan terakhir. Barang bukti berupa uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah serta 1 unit handphone juga ikut diamankan. Dari judi online ini, bapak 5 anak bisa meraup keuntungan 100 hingga 200 ribu rupiah tiap harinya. Pembeli cukup menulis ataupun mengirim SMS padanya. Setelah uang diterima atau ditransfer, baru nomor tersebut dipasangkan ke bandar. Budi Iskandar mengaku dalam 1 hari jumlah pemasang judi togel mencapai 1 juta rupiah. Posisi sebagai pengepul atau penjual? Tapi bukan pengepul. Pengepul di atas sampean siapa lagi? Joni ya? Di mana alamatnya? Kampung Baru. Oh, Kampung Baru. Terus omset per hari berapa? 1 juta. Terus yang disasar siapa? Jadi ini nongkrong di warung mana? Di Impres 3. Impres 3 apa Star 3? Impres 3, Pak. Impres 3 warung yang mana nih? Ya, kadang di anu aja, Pak, ketemu di jalan ada. Di Impres 3 di warung ojek-ojek itu? Iya. Sementara Kaur Subak Humas Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Inspektur 1 Soeharto mengaku kepolisian terus mengincar para penjudi togel. Tertangkapnya Budi Iskandar berkat adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan penjual judi togel. Kali ini kita sampaikan bahwa
dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat terhadap 303, Polres Balikpapan tidak akan pernah berhenti sampai masyarakat sendiri menghentikan kegiatan itu. Jika masih ada, dan kami akan melakukan terus pemantauan penyelidikan dan penangkapan di lapangan untuk bagaimana mencegah 303 secara maksimal. Sebab rentetan dari perjudian kemungkinan berkembang ke hal-hal yang negatif juga ada. Jadi di sekitar Impres 3, di kawasan Impres 3 dan pindah beralih dari Warung. Jadi tergantung bagaimana SMS yang masuk. Biasa ditemu sistemnya paralel aja, jadi main non-call aja. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Yanuari Swandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, seorang kontraktor dibekuk kepolisian Resor Kota Balikpapan karena memalsukan tiket pesawat. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara selama 4 tahun. Aditya, 30 tahun, berhasil diringkus kepolisian Resor Kota Balikpapan karena memalsukan tiket pesawat. Tersangka mengaku melakukan pemalsuan untuk membayar hutang. Dalam aksinya, pelaku mengaku sebagai agen travel tiket pesawat. Pelaku menawarkan tiket pesawat kepada para korban dan salah satunya adalah petugas penyapu jalan. Pelaku memalsukan tiket pesawat dengan mencetak dan mencantumkan kode booking palsu. Tiket dinyatakan palsu karena salah satu korban mencoba untuk menggunakan tiket tersebut, tetapi kode booking sudah tidak berlaku. Menawarkan tiket, Terus tiketnya ternyata nggak bisa digunakan. Ya udah, gitu aja. nggak bisa digunakan itu kenapa? Sudah kode bookingnya udah nggak berlaku. Nggak berlaku? Sampai tahu tuh kode booking sudah nggak berlaku? Kan rekayasa aja. Rekayasa aja ya? Iya. Itu ngeprintnya di mana? Buat sendiri. Buat sendiri? Sudah berapa banyak, Mas? 3 pelapor. 3 pelapor. Yang sampean itu? Cuma itu aja. Cuma itu? Berapa kemarin? 7 juta lebih ya? Iya. Dari tiga-tiganya itu? 3 kali 5, Mas? 3 pas. Yang sedang lapor. Ya nggak ada, semuanya kan sudah diselesaikan juga semuanya. Itu korbannya siapa, Mas? Ya temennya teman. Temennya teman. Jadi orang-orang dekat aja ya? Iya. Akibat perbuatannya, pelaku dikenai pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yanuari Swandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Dua tersangka pencuri sepeda motor asal Makassar berhasil diamankan oleh kepolisian Resor Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku mengaku nekat melakukan pencurian demi keluarga. Peringatan kepolisian Balikpapan untuk seluruh warga agar tidak meninggalkan kunci motor yang menggantung di sepeda motor. Lukman dan Eri, pemuda asal Makassar, diamankan kepolisian Resor Kota Balikpapan karena mencuri sebuah sepeda motor. Lukman mengaku mencuri sepeda motor karena melihat kunci motor korban tertinggal di sepeda motornya. Dengan bantuan 2 rekannya, Lukman membagi tugas untuk mencuri sepeda motor. Dalam aksinya, Lukman bertugas sebagai pemetik atau yang mengambil motor, sedangkan Eri bertugas mengawasi keadaan. Setelah berhasil mencuri, tersangka menjual motor hasil curian tersebut kepada penadah dengan harga 2 juta rupiah. Tersangka mengaku uang tersebut digunakan untuk pulang ke kampung halaman. 1. Yang lainnya? Yang 2? Dua yang sudah ada semua sih nih. Iya, itu di mana aja? Sepinggan Sepinggan. Sepinggan berapa unit? Satunya di mana? di sini Pak. Di mana? Di mana? Beras Mana? Kilo Di kilo berapa? kilo berapa? Kilo 3. Di tempat Pegarian. Iya. Nah, itu kamu gimana cara ngambil? Kunci tertinggal. Kunci tertinggal. Iya. Kamu sama siapa? Saya sama rekan Pak. Sama rekan. Iya. Berdua aja kamu? Berdua. Berdua kah bertiga kamu? Bertiga kan? Pencurian motor juga dilakukan atas dasar permintaan dari penadah motor curian. Tersangka melakukan aksi pencurian pada merek sepeda motor tertentu yang diminta oleh penadah motor curian. Nah, kalau dia sudah ada pemesan, dia ikuti. Jadi motornya lari kemana diikuti. Nanti begitu parkir dia dalam hitungan detik dia ambil karena kunci sudah berhasil dia kantongi. Jadi tidak dicuri seketika. Langsung diambil berarti ya? Iya, jadi kunci cabut dulu, dikantongin, dibawa. Nah, otomatis yang pemilik motor kan mesti pulang atau ambil kunci menggunakan kunci cadangan. Nah, pada hari-hari berikutnya baru ditarik. Memang karena masyarakat kehilangan kunci sepeda motor, sioknya saat ini sarankan untuk segera mengganti.
membeli kunci baru atau menukarkan kunci ganda. Artinya ini bisa dikatakan modus baru ya? Modus baru dan mereka pemain dari Makassar dan tidak bertingkat tanggal tetap. Dua tersangka ini pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali. Di antaranya di daerah Sepinggan dan di daerah kilometer 23. Uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 3 dengan satu tersangka lainnya yang hingga saat ini masih dalam pencarian kepolisian. Yanuari Swandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Puluhan pekerja tempat hiburan malam terjaring razia justisi yang digelar kantor Kecamatan Balikpapan Kota pada akhir pekan lalu. Nantikan Kompas Balikpapan selanjutnya usai jeda berikut ini.